Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan nih buat Anda. Seberapa sering sih Anda dengar kata kerentanan dan yang langsung kepikiran itu kelemahan? Wajar sekali sih itu. Wajar ya. Tapi ada seorang peneliti namanya Brené Brown, dia bilang kerentanan itu justru soal ketidakpastian, risiko, dan keterbukaan emosional. Nah, hari ini kita akan bedah lebih dalam lagi. Betul, dan kita akan pakai materi yang menantang gagasan itu lebih jauh lagi. Benar. Sumber kita kali ini dari buku karya Floris Tomasini, judulnya Vulnerable Bodies, New Directions in Disability Studies. Misi kita bersama Anda hari ini adalah untuk membongkar bagaimana Tomasini mengajak kita untuk berpikir melampaui label-label seperti gangguan atau disabilitas. Oke, Kita akan lihat gimana kerentanan yang sering kita anggap batasan itu justru bisa jadi pintu untuk menemukan makna, bahkan identitas baru yang sama sekali nggak kita duga. Oke, kita mulai dari yang mungkin sudah cukup akrab di telinga Anda ya. Thomas ini tuh membuka pembahasannya dengan mengomentari karya populer Brené Brown. Brené Brown. Iya kan? Brown ini bisa dibilang pahlawan bagi konsep kerentanan ya. Dia yang bikin kita jadi berani melihat kerentanan itu bukan sebagai kelemahan. betul sekali. Brown itu melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk, merehabilitasi kata itu. Dia membongkar 4 mitos besar. Apa saja itu? Pertama, bahwa rentan itu lemah. Kedua, bahwa kita bisa memilih untuk tidak rentan, padahal kan nggak bisa. Ketiga, kalau kita rentan, itu artinya kita mengumbar segalanya. Dan yang keempat, mitos bahwa kita bisa menghadapi kerentanan itu sendirian. Padahal nggak bisa. Dia yang sangat kuat dan diterima banyak sekali orang. Tapi disinilah Thomas ini masuk dan bilang, tunggu dulu, ceritanya nggak sesederhana itu. Gitu kan? Tepat. Thomas ini tuh setuju dengan Brown, tapi cuma sampai titik tertentu. Setelah itu, dia memberikan kritik yang sangat mendasar. Oke. Menurutnya, pandangan Brown itu terlalu individualistis, seolah-olah semua masalah kerentanan bisa selesai kalau saja setiap dari kita ini cukup berani secara personal. Jadi fokusnya ke individu saja. Betul, Thomas ini bahkan pakai istilah panglosian, yang artinya terlalu optimistis, seolah-olah mengabaikan sisi pahit dari realitas. Panglosian. Itu istilah yang menarik. Jadi maksudnya Brown terlalu fokus pada kekuatan psikologis individu dan lupa pada faktor di luar diri kita. Persis. Kritik utama Thomas ini adalah Brown itu sama sekali nggak membahas apa yang disebut kerentanan sosial. Kerentanan sosial. Apa itu? Itu gagasan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat, misalnya penyandang disabilitas, kelompok minoritas, atau orang miskin, yang posisinya itu secara sistematis dibuat lebih rentan oleh norma dan struktur sosial. Oh, jadi bukan pilihan pribadi, tapi kondisi yang diciptakan sistem. Benar. Jadi ini bukan lagi soal keberanian personal untuk menghadapi ketidakpastian. Ini tentang menghadapi sebuah sistem yang dari awal sudah membuat Anda jauh lebih rentan. Paham. Makanya bagi Thomas ini, percakapan soal kerentanan itu nggak akan lengkap tanpa membawa kembali pengalaman nyata, pengalaman badaniah, dari hidup dengan gangguan dan disabilitas. Oke, jadi kritik terhadap Brown ini masuk akal banget. Tapi untuk benar-benar paham argumen Thomas ini, kayaknya kita perlu mundur sedikit deh. Dia kan menyebut disabilitas. Dan setahu saya, cara orang memandang disabilitas itu sendiri kan sudah berevolusi ya. Tentu, dan ini adalah fondasi dari seluruh argumennya. Thomas ini mengulas dua cara pandang klasik tentang disabilitas yang selama ini kayak dua kutub yang saling bertentangan. Dua kutub, seperti hitam dan putih gitu. Bisa dibilang begitu. Kutub yang pertama itu namanya model medis atau individual. Oke, model medis. Cara pandang ini menempatkan masalahnya ada di dalam tubuh individu itu sendiri. Kalau seseorang punya gangguan fisik atau mental, itu dianggap sebagai penyimpangan dari norma biologis. Jadi salahnya ada di orangnya. Nah, akibatnya ini sering mengarah ke apa yang disebut teori tragedi pribadi. Bahwa menjadi disabilitas itu sebuah kesialan, sebuah kemalangan. Fokusnya jadi pada penyembuhan, perbaikan, normalisasi, pokoknya gimana caranya biar normal lagi. Jadi ini pandangan yang melihat disabilitas sebagai sebuah defisit medis yang harus diperbaiki. Oke, saya paham. Lalu apa kutub lawannya? Sebagai perlawanan radikal terhadap model medis itu, muncullah model sosial. Model sosial. Ini benar-benar membalikan meja. Model sosial bilang begini, masalahnya itu bukan di tubuh seseorang. Oh, terus di mana? Masalahnya ada di masyarakat.
Disabilitas itu adalah sesuatu yang dibebankan pada seseorang oleh hambatan-hambatan sosial. Contohnya? Mulai dari gedung tanpa akses kursi roda, prasangka orang lain, sampai sistem pendidikan yang nggak inklusif. Tunggu sebentar, ini menarik banget. Jadi, menurut model ini, kalau saya seorang pengguna kursi roda dan nggak bisa masuk ke sebuah toko, masalahnya 100% ada di tokonya yang nggak punya rem, bukan pada kaki saya. Apa saya memahaminya dengan benar? Anda memahaminya dengan sempurna. Wah, ini radikal sih. Dan ya, pada masanya, ini adalah sebuah revolusi pemikiran. Model ini membuat pemisahan yang tegas. Ada yang namanya impairment, yaitu kondisi biologis tubuh kita, Oke. dan ada yang namanya disability, yaitu penindasan sosial yang kita alami karena impairment tersebut. Jadi fokusnya bergeser dari tragedi pribadi menjadi isu keadilan sosial. Tepat. Pergeseran yang luar biasa penting. Tapi kalau saya tebak, dari alur argumen Thomas ini, model yang revolusioner ini pun ternyata masih punya keterbatasan. Tepat sekali. Para pemikir studi disabilitas generasi berikutnya, yang sering disebut kaum revisionis, mulai mengkritik model sosial. Kenapa dikritik? Mereka berpendapat, dengan terlalu fokus pada hambatan eksternal di masyarakat, model sosial seolah-olah jadi menyepelehkan pengalaman nyata hidup dengan tubuh yang punya impairment. Maksudnya? Ada yang namanya efek impairment. Rasa sakit kronis, kelelahan, keterbatasan gerak, itu semua nyata. Itu bukan sekedar konstruksi sosial, itu dirasakan di tubuh. Jadi dilemanya begini. Model medis terlalu fokus ke dalam tubuh, sementara model sosial terlalu fokus keluar, ke masyarakat. Keduanya jadi terasa nggak lengkap. Betul. Lalu gimana jalan tengahnya? Apakah Thomas ini menawarkan cara untuk menyatukan keduanya? Nah, itu persis inti dari argumennya. Dia nggak memilih salah satu, tapi mengintegrasikannya. Oh, menarik. Thomas ini mengusulkan apa yang ia sebut pendekatan integral terhadap kerentanan. Ini bukan tentang bikin model baru untuk menggantikan yang lama, tapi tentang menciptakan sebuah kerangka yang bisa menampung semua perspektif ini secara bersamaan. Dia mengadaptasi kerangka 4 kuadran dari filsuf Ken Wilber untuk ini. Oke, 4 kuadran ini kedengarannya agak akademis ya. Tapi tadi di sumber ada analogi tentang jendela dengan 4 panel. Mungkin kita bisa coba bedah satu persatu lewat analogi itu, supaya Anda juga lebih mudah paham. Ide bagus. Jadi, panel pertama, di pojok kanan atas, disebut itu. Ini kayak dokter yang lihat hasil ronsen saya. Cuma data objektif, bener? Tepat sekali, panel kanan atas, ini adalah dunia medis yang objektif. Fakta biologis, data, klasifikasi penyakit. Murni soal biologi, tanpa emosi. Disinilah model medis berada. Oke, paham. Sekarang panel kedua di bawahnya, kanan bawah. Itu. Ini kayak kita mundur selangkah dan melihat gimana seluruh sistem rumah sakit, kebijakan pemerintah, atau bahkan arsitektur kota mempengaruhi saya. Persis, ini pandangan sistemik dan sosial. Disinilah model sosial bersemayam. Kita nggak lagi lihat satu tubuh, tapi melihat struktur kolektif, hambatan sosial, dan praktik-praktik yang menindas atau mendukung. Oke, 2 panel di sisi kanan itu soal dunia luar yang objektif, yang bisa kita lihat dan ukur. Sekarang kita pindah ke sisi kiri. Panel di kiri atas, saya. Ini pasti soal pengalaman personal ya. Apa yang saya rasakan dari dalam? Benar. Ini adalah dunia subjektif, pengalaman dari sudut pandang orang pertama. Rasanya seperti apa hidup dengan tubuh ini sehari-hari? Rasa sakit, frustrasi, kegembiraan, ketakutan, semua yang terjadi di dalam batin kita. Ini perspektif fenomenologis yang sering kali diabaikan oleh 2 model sebelumnya. Dan yang terakhir, panel di kiri bawah, kita. Ini yang paling unik buat saya. Ini bukan soal sistem sosial, bukan juga soal perasaan pribadi, tapi tentang cerita. Kayak cerita-cerita di film atau yang kita dengar dari kecil tentang apa artinya menjadi sakit atau berbeda. Anda menangkapnya dengan sempurna. Kuadran kita ini adalah tentang narasi budaya bersama. Cerita, metafora, atau trope yang tersedia di dalam sebuah budaya untuk membantu kita semua memahami pengalaman kerentanan. Cerita-cerita ini yang membentuk cara kita berpikir dan merasakan pengalaman kita sendiri. Jadi, kalau saya rangkum untuk Anda, pendekatan integral ini memungkinkan kita melihat satu isu dari 4 sudut pandang sekaligus. Fakta medis, itu. Sistem sosial, itu. Perasaan pribadi, saya. Dan cerita budaya, kita. Betul.
Kita nggak perlu lagi berdebat apakah disabilitas itu masalah medis atau sosial. Jawabannya adalah keduanya benar, tergantung dari panel jendela mana Anda melihatnya. Ini cara untuk melihat gambaran utuh. Dan yang paling brilian adalah, semua perspektif ini diakui valid dan penting. Nggak ada yang lebih superior dari yang lain. Mereka semua adalah bagian dari realitas yang kompleks. Nah, dari panel jendela yang terakhir tadi, panel kita atau cerita budaya, disitulah argumen Tomasini menjadi sangat praktis dan relevan bagi kita semua. Betul. Dengan mengadaptasi karya sosiolog Arthur Frank, ia mengidentifikasi 3 alur cerita utama yang biasa kita pakai untuk membingkai pengalaman kita dengan kerentanan. Betul. Dan ini menarik. Karena begitu kita mendengarnya, kita akan langsung ngenalin cerita-cerita ini di sekitar kita. Yang pertama adalah narasi korban. Narasi korban, oke? Ini adalah cerita kekacauan, di mana hidup seseorang seolah-olah diambil alih oleh kekuatan penyakit atau cedera yang impersonal. Agensi biologis mengambil kendali. Contoh ekstrimnya mungkin penyakit Alzheimer tahap lanjut, di mana kapasitas seseorang untuk memilih dan bercerita hampir hilang sepenuhnya. Penting untuk digarisbawahi, seperti yang Thomas ini sebutkan, ada perbedaan besar antara menjadi korban dari sebuah kondisi biologis dengan mengadopsi mentalitas korban, kan? Poin yang sangat krusial. Yang satu adalah fakta biologis yang di luar kendali kita. Yang satunya lagi adalah pilihan sikap. Thomas ini sangat hati-hati dalam membuat pembedaan itu. Oke, itu narasi pertama. Lalu yang kedua, ini mungkin yang paling sering kita lihat di mana-mana. Tidak salah lagi. Yang kedua adalah narasi pemulihan. Ah ya, Ini kisah tentang kemenangan. Tujuannya adalah untuk sembuh, pulih, kembali seperti sedia kala. Ini narasi yang kuat banget di film-film atau berita, kan? Cerita tentang atlet yang cedera parah, lalu kembali menang kejuaraan. betul, betul. Rasanya kita semua diprogram untuk mengharapkan akhir yang bahagia seperti itu. Nah, itu dia. Jadi kritik Tomasini di sini adalah narasi ini seolah nggak memberikan ruang untuk cerita lain. Misalnya cerita tentang menerima kondisi apa adanya, bukan harus selalu sembuh. Tepat. Dan itu seringkali menempatkan beban yang luar biasa pada individu. Narasi pemulihan ini cenderung menyingkirkan semua cerita lain, terutama cerita tentang kegagalan atau kondisi kronis yang nggak bisa sembuh. Narasi ini juga seringkali didasarkan pada asumsi ableist. Pandangan bahwa menjadi non-disabilitas adalah kondisi yang lebih baik dan harus dicapai. Ada contohnya? Bisa diperbaiki. Pukulan telak untuk narasi yang selama ini kita anggap paling positif. Lalu, ini membawa kita ke narasi ketiga yang terasa paling radikal dan transformatif. Ya, dan ini adalah jantung dari harapan yang ditawarkan Thomas ini. Narasi ketiga adalah narasi pencari. Pencari. Ini bukan lagi tentang kembali ke masa lalu atau meratapi masa kini. Ini adalah tentang sebuah perjalanan untuk menemukan makna baru dan membangun identitas baru justru melalui pengalaman kerentanan itu sendiri. Wow. Luka tidak lagi dilihat sebagai kekurangan, tapi sebagai sumber wawasan. Kerentanan menjadi titik awal dari sebuah pencarian, sebuah quest. Sebuah quest. Saya suka istilah itu. Dan di dalam narasi pencari ini, Thomas ini membaginya lagi jadi 2, kan? Betul. 2 jalur yang berbeda tapi seringkali saling bersinggungan. Jalur pertama adalah jalur aktivis. Aktivis. Ini adalah perjalanan yang tujuannya adalah emansipasi sosial. Contoh klasiknya adalah Independent Living Movement di kalangan penyandang disabilitas. Gerakan ini secara brilian mendefinisikan ulang arti kemandirian. Bagaimana mereka mendefinisikannya ulang? Ini menarik. Bagi mereka, kemandirian itu bukan lagi soal bisa melakukan segalanya sendiri, yang merupakan standar yang sangat ableist, tapi tentang memiliki kendali atas hidup Anda. Memiliki kendali. Betul, Anda bisa saja butuh bantuan asisten untuk mandi atau berpakaian. Tapi selama Anda yang memutuskan kapan, bagaimana, dan oleh siapa bantuan itu diberikan, Anda adalah orang yang mandiri. Jadi pergeseran dari kapabilitas fisik ke otonomi personal. Itu sebuah redefinisi yang sangat kuat. Wow, itu benar-benar mengubah cara pandang. Oke, itu jalur aktivis. Lalu jalur kedua dari narasi. Jalur kedua adalah penemuan diri. Ini perjalanan yang lebih personal, lebih eksistensial. Dan sumber kita punya beberapa contoh yang luar biasa di sini. Seperti apa? Ada kisah John M. Hell, seorang teolog yang perlahan-lahan menjadi buta.
Dalam jurnalnya, ia tidak menggambarkan kebutaan sebagai sebuah kehilangan, tapi sebagai penemuan cara baru untuk melihat dengan seluruh tubuh. Melihat dengan seluruh tubuh? Iya, dia belajar merasakan ruang melalui gema suara hujan, merasakan kehadiran orang lain dari panas tubuh mereka, dunianya tidak menyempit tapi berubah bentuk. Bukan kehilangan tapi transformasi. Iya. Luar biasa. Lalu ada juga cerita Vicky Lucas dengan kondisi cherubism. Benar! Cherubism itu kondisi genetik langka yang mengubah struktur tulang wajah. Dalam narasi korban atau pemulihan, ini bisa dilihat sebagai sebuah tragedi kan? Tentu. Tapi Vicky Lucas memilih jalur pencari. Dia menerima dan bahkan merayakan keunikannya. Wajahnya yang berbeda bukan lagi sumber rasa malu, tapi menjadi bagian inti dari identitasnya, sumber kebanggaan. Dia mengubah apa yang bisa jadi stigma menjadi tanda. Apa yang membuat semua ini begitu kuat adalah bahwa ini bukan sekedar kategori-kategori teori yang kaku. Orang bisa bergerak di antara narasi-narasi ini sepanjang hidupnya kan? Tentu saja. Dan Thomas ini menggunakan kisahnya sendiri untuk mengilustrasikan ini dengan indah. Dia bercerita tentang pengalamannya hidup dengan gangguan irama jantung. Oh, dia punya pengalaman pribadi juga. Betul! Awalnya dia berada dalam narasi korban, merasa hidupnya disabotase oleh jantungnya sendiri. Kemudian, dia beralih ke narasi pemulihan, menaruh semua harapannya pada serangkaian operasi ablasi yang canggih. Tapi operasinya tidak sepenuhnya berhasil kan? Tidak sepenuhnya, dan kegagalan narasi pemulihan inilah yang mendorongnya ke jalur pencari. Dia mulai mempraktikkan mindfulness untuk berdamai dengan tubuhnya, dan akhirnya dia menyalurkan pengalamannya menjadi karya akademis, menjadi aktivis dalam studi disabilitas itu sendiri. Jadi buku ini adalah buah dari perjalanannya. Persis, kisah pribadinya menjadi ilustrasi hidup dari teorinya, menunjukkan bagaimana seseorang bisa bergerak dari kekacauan, keharapan akan perbaikan, dan akhirnya menemukan makna dalam kondisi apa adanya. Jadi setelah menelusuri semua ini, apa artinya semua ini bagi Anda, pendengar kami? Bagi saya, rasanya Thomas ini benar-benar menantang kita untuk membingkai ulang pemahaman kita. Kerentanan bukan lagi sekedar defisit yang harus diperbaiki atau kelemahan yang harus disembunyikan. Bahkan melampaui gagasan Brown yang hanya dihadapi dengan berani. Betul, ini lebih dalam lagi. Kerentanan dalam pandangan Thomas ini adalah bagian fundamental dari menjadi manusia, yang jika kita berani memahaminya dalam segala kerumitannya, justru bisa membuka pintu ke kemungkinan-kemungkinan baru. Benar. Ini pergeseran dari sekedar berjuang untuk kebebasan dari kungkungan, baik biologis maupun sosial, menuju sebuah kebebasan untuk menjadi diri kita yang baru, yang otentik, yang dibentuk justru oleh pengalaman kerentanan itu. Sebuah kesimpulan yang sangat bagus. Dan sebagai penutup, mari kita tinggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan, yang dibangun langsung dari materi ini. Silakan. Di akhir bukunya, Thomas ini menyarankan beberapa arah baru untuk masa depan. Salah satunya adalah soal menciptakan komunitas alternatif. Jadi, pertanyaannya adalah, selain berjuang untuk hak dan akses di masyarakat umum, seperti apa dunia ini jika kita secara aktif mulai membangun ruang-ruang, entah itu komunitas, organisasi, atau bahkan dalam keluarga kita sendiri, di mana kerentanan dan perbedaan badaniah tidak hanya ditoleransi, tapi justru dirayakan sebagai sumber kekuatan, kreativitas, dan identitas yang unik. Apa yang mungkin terjadi jika bangga menjadi rentan menjadi sebuah norma baru?